warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Steningrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 12, yaitu judulnya Kuntara Rajaniti, Aturan bagi Ulun Lampung. Baiklah, langsung saja yang dapat saya jelaskan yaitu A, tentang pendahuluan. Nah, pengertian kitab Kuntara Rajaniti sendiri ini merupakan kitab yang menjadi rujukan bagi adat istiadat orang Lampung. Kitab ini juga digunakan hampir tiap-tiap suku Lampung, baik Padun maupun pesisir. Nah, masing-masing kebuayan atau biasa yang disebut keturunan dari subsuku tersebut pun mengakui kalau Kuntara Rajaniti adalah kitab rujukan adat Lampung. Tapi tidak semua pemangku adat menyimpan manuskrip kitab tersebut, apalagi masyarakat kebanyakan. Nah, sebagian para penyimbang di daerah Kota Agung mengakui kalau yang dijadikan rujukan adat istiadat adalah kitab Kuntara Rajaniti, tapi mereka tidak memiliki manuskripnya. Konon manuskrip kitab tersebut telah terbakar di daerah muasal mereka, yaitu Liwa. Nah, mereka sendiri menerima peraturan adat istiadat secara turun-menurun dari pengaku adat dan tuanya sebelumnya. Kitab Kuntara Rajaniti yang ada di sana sudah berupa draft peraturan adat yang ada yang model diketik dan ada yang difotokopi, yang sudah mengalami perubahan dan penyusunan melalui musyawarah adat. Nah, sedangkan manuskripnya tidak ada lagi. Untuk di daerah Krui yang mempunyai 16 marga, para penyimbang juga mengakui kalau Kuntara Rajaniti adalah kitab adat yang berlaku di sana. Hingga kini para penyimbang pun tidak tahu keberadaannya. Kuntara Rajaniti di pesisir Krui juga merupakan adat istiadatnya berdasarkan kitab Simbur Cahaya berdasarkan kitab Simbur Cahaya yang dipakai masyarakat adat Sumatera bagian selatan. Para penyimbang di Krui juga tidak tahu keberadaannya kitab Simbur Cahaya, yaitu Susilowati 2008. Lalu daerah Pubian Telusuku menggunakan kitab Ketaro Berajo Sako. Kitab tersebut dialihkan sekaligus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh H.A. Rifai Wahid semasa hidupnya. Nah, beliau juga penerjemah mengatakan kitab tersebut juga merujuk kepada Kuntara Rajaniti. Sedang manuskrip Kuntara Rajaniti bisa didapat di kediaman Hasan Basri yang bergelar Raden Imba atau secara adat disebut dalam Kusuma Ratu. Nah, ia sendiri merupakan keturunan Ratu Darah Putih, asal muasal dari Raden Intan II. Kediamannya di desa Kuripan atau Penengahan, Lampung Selatan. Manuskrip tersebut bernama lengkap Kitab Kuntara Rajaniti dan Jugul Muda yang ditulis sekitar abad ke-17 sampai 18. Kemudian berbeda lagi untuk masyarakat adat Melinting, Maringgi atau Jabung, Lampung Timur. Masyarakat adat Melinting merupakan bagian dari masyarakat
adat Lampung atau masyarakat Lampung yang dalam bahasa Lampungnya disebut ulun Lampung atau orang Lampung. Lalu asal-usul masyarakat Melinting juga masih berkaitan dengan Kesultanan Banten. Nah, lalu sekarang sebutan marga Melinting disebut juga suku Melinting yang beradatkan pepadun yang secara administratif berada di Kabupaten Lampung Timur. Lalu dalam hal rujukan tata cara dan hukum adat masyarakatnya Melinting berpedoman pada kitab Kuntara Rajaniti tentang hukum adat Keraton Melinting atau menjadi revisi tahun 2015. Lalu selanjutnya ada awal berdirinya pada tahun 1336 dan tahun 1987 ditulis perubahan kitab Kuntara Rajaniti yang asalnya dari Kesultanan Banten yang mengalami perubahan terakhir pada tahun 2015. Lalu selanjutnya yang B yaitu ada Kuntara Rajaniti atau pemahaman awal. Nah, Kuntara Rajaniti sendiri berisi aturan atau hukum etnis masyarakat Lampung dan disebut hukum 3 persoalan. Kuntara sendiri adalah peraturan bagi masyarakat Majapahit. Ketiga dan judul muda bagi masyarakat Balau Lampung. Ketiga, peraturan atau hukum tersebut mengandung nilai-nilai etis sebagai ajaran moral bagi masyarakat yang memeluk ajaran Islam. Naskah Kuntara Rajaniti adalah naskah perundang-undangan klasik yang memuat materi aturan pidana, perdata dan lalu lintas, angkatan barang lengkap dengan aturan acaranya masing-masing. Naskah ini seutuhnya Lampung kuno, namun bunyi naskah seutuhnya berbahasa Jawa atau Banten kuno. Naskah ini sudah berusia ratusan tahun. Lalu bagian masing-masing memuat keseluruhan isi dari kitab Kuntara Rajaniti. Jadi bagian yang satu dialiksarakan pada bagian yang lain. Isi manuskrip tersebut sebenarnya bukan hanya masalah, tetapi tata cara adat secara seremonial seperti upacara pernikahan, lalu ada kematian dan lain-lain. Tapi kitab tersebut memuat peraturan-peraturan kemasyarakatan atau yang lebih tepat disebut perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kuntara Rajaniti dan Jugul Muda adalah kitab undang-undang yang berlaku di 3 wilayah, yaitu ada Majapahit, Padjadjaran, dan Lampung. Di dalam kitab tersebut pada bab 1 kitab terjemahan terdapat pada halaman 25 yang membahas tentang kias. Nah, kias sendiri itu adalah hal yang mesti pada hukum yang menyangkut 3 persoalan, yaitu Kuntara, lalu kedua Rajaniti, yang ketiga Jugul Muda. Nah, selanjutnya pada kitab diterangkan di antara raja-raja yang mempunyai 3 kebijakan itu adalah Prabu Sasmata dari Majapahit, lalu ada Raja Pakuan Sandikara dari Pajajaran, dan Raja Angklarangkara dari Lampung. Nah, lalu ada bab 2 sejarah Raja
Raja Majapahit dan keagungannya. Disimpulkan dalam kitab ini sangat terpengaruh dengan kebesaran kerajaan Majapahit. Lalu bab yang ketiga menjelaskan 3 pokok hukum di antara prinsip-prinsip hukum yang ada di Kuntara Raja Niti, yaitu igama, lalu ada dirgama dan karina. Nah, igama sendiri itu adalah yang dihukumkan berarti sesuatu yang nyata dan kasat mata, bisa diakui keberadaan dan kebenarannya oleh semua orang. Lalu dirmaga itu artinya hati nurani, yaitu hukum-hukum yang ada pada kitab Kuntara Raja Niti sesuai dengan hati nurani. Lalu ada karina, berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan 3 pokok hukum ini diterangkan bahwa hukum yang ada bisa digolongkan menjadi hukum yang bersifat nyata, itu adalah kuntara. Nah, hukum yang sesuai dengan hati nurani disebut Raja Niti, sedangkan hukum yang berhubungan dengan sebab akibat suatu perbuatan disebut jugul muda. Lalu pedoman yang harus dipahami oleh masyarakat itu ada 3 yang disebut oleh Wahyu Dalam Utami 2018 sebagai berikut, yaitu 1. Senang negeri mengajarkan tentang cinta, damai, bersahabat, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, Ganjaran Bator yang mengajarkan tentang toleransi, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Lalu yang poin ketiga yaitu adalah Ganjaran Bubai Punyimbang mengajarkan tentang religius, menghargai prestasi, mandiri, dan disiplin. Lalu selanjutnya yaitu ada C. Pil Pesanggiri, modal budaya dan strategi identitas. Nah, kitab Kuntara Raja Niti adalah kitab yang berisi tuntutan moral yang menjadi pedoman masyarakat Lampung, yang dimana besar kaitannya dengan Pil Pesanggiri. Lalu ada juga anak penyimbang, yaitu istilah yang diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga. Adalah dasar kontestasi yang telah dibangun sejak dini antar anak dalam keluarga, yang menjadi dasar terjadinya kontestasi dalam struktur internal ulah tradisi yang direka cipta dimodifikasi dari nilai lama yang dimaknai sebagai identitas baru, dan merupakan bagian sejarah dari pengalaman individu dan kolektif etnis Lampung sebagai produk asli. Lalu melalui metafora kekerabatan atau yang biasa disebut angkat saudara adalah strategi ulun Lampung untuk dihargai. Selanjutnya ada juluk adok sebagai salah satu strategi yang paling sering dilakukan. Upacara adok atau ada yang menyebutkan mewari adalah ritual pemberian gelar. Lalu juluk adok sebagai unsur dalam piil Pasanggiri juga berelasi dengan nemui nyimah, yaitu sifat menghargai tamu, atau metafora tamu, salah satu faktor yang menyebabkan jarang terjadinya konflik di daerah Lampung. Nah, nengah nyampor itu sendiri artinya menjadi orang yang dapat diandalkan atau penengah
ketika ada permasalahan seperti kayak ribut gitu. Nah, nyapor itu sendiri artinya bercampur, berbaur dan mudah berinteraksi dengan siapapun. Lalu pada intinya fiil pesenggiri itu merujuk pada harga diri atau kehormatan ulun Lampung yang terdiri atas dignity, atau yang biasa disebut pasenggiri, keramah tamahan, atau yang biasa disebut nemui nyimah. Nama besar Julu Ado itu sendiri kemampuan berbaur dengan semua, yang biasa disebut nengah nyampor, dan gotong royong yang biasa disebut sakai sambayan. Nah, kelima unsur tersebut merupakan nilai yang melingkupi hampir semua aspek kehidupan ulun Lampung, dari ritual kelahiran hingga kematian keluarga selalu menjadi identitas yang di dalamnya berlangsung banyak aktivitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.